Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang konsep teoritis dan karakteristik kontrak production sharing dan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan kontrak production sharing. Selanjutnya, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan pembicara-pembicara dari kelompok kami. Pembicara pertama saya sendiri, Indrianti Mahmud. Pembicara kedua Siti Nurlaila Aimani. Pembicara ketiga Novita Kecil. Dan pembicara keempat Yayan Ponui. Konsep teoritis kontrak production sharing. Kontrak bagi hasil merupakan terjemahan dari istilah production sharing contract atau PSC dalam Rusia Law 1 Production Sharing Agreement tahun 1995 dan The Petroleum Tax Code tahun 1997. Istilah yang digunakan adalah Production Sharing Agreement atau PSA. Sedangkan di Suriname, istilah yang lazim digunakan adalah Production Sharing Service Contract atau PSSC. Di Indonesia, istilah production sharing ditemukan dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina JO, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Pertamina. B. Latar belakang timbulnya kontrak production sharing. Kontrak di bidang minyak dan gas bumi telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan saat ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi pada zaman Hindia Belanda adalah Indische Min Wen atau IMW. Undang-undang ini diundangkan pada tahun 1899. Sejak diundangkannya Indische Min Wet, pemerintah Hindia Belanda menyatakan penguasaan mereka adalah mineral dan logam di Indonesia. Perbaikan kebijakan di bidang pertambangan dilakukan antara lain pada tahun 1910 dan 1918. Pada tahun 1906 telah ditetapkan Minordonanti atau Ordonansi Pertambangan. C. Landasan hukum kontrak production sharing. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak production sharing di bidang pertambangan minyak dan gas dapat dilihat pada ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 44 BRP tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi, Undang-Undang Nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina JO. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Pertamina. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang kewajiban dan tata cara penyetoran pendapatan pemerintah dari hasil operasi Pertamina sendiri dan kontrak production sharing. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang syarat-syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi hasil dan gas bumi. D. Jenis-jenis kontrak di bidang minyak dan gas bumi. Pada dasarnya, kontrak kerjasama di bidang minyak dan gas bumi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kontrak production sharing dan yang kedua, bentuk kerjasama lainnya. Di dalam praktiknya, bentuk kerjasama lain antara Pertamina dengan perusahaan swasta dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, perjanjian karya, yang kedua, technical assistance contract atau disebut juga perjanjian ketentuan teknik, yang ketiga, kontrak Enhanced Oil Recovery, dan yang keempat, kontrak operasi bersama.
Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam kontraktor production sharing. Yang pertama, kepemilikan sumber daya minyak dan gas bumi yang dihasilkan berada di tangan kontraktor atau hak mineral. Yang kedua, kontraktor diberi wewenang penuh dalam mengelola operasi pertambangan. Yang ketiga, dalam batas-batas tertentu, kepemilikan aset berada di tangan kontraktor. Yang keempat, negara mendapatkan jumlah royalti yang dihitung dari pendapatan kontraktor. Yang kelima, wajib membayar pajak tanah dan pajak penghasilan dari penghasilan bersih. Selanjutnya, karakteristik kontrak production sharing. Yang pertama, minimal programnya adalah eksplorasi dan adanya pelaksanaan jaminannya. Yang kedua, adanya persetujuan untuk melaksanakan atau program eksplorasi dan jaminannya. Yang ketiga, aktivitas dan biaya ditanggung oleh investor. Dan keempat, perusahaan negara selama pelaksanaan kontrak. Yang kelima, penerapan pengetahuan. Yang keenam, partisipasi negara dalam pelaksanaan kontrak. Ketujuh, pembayaran investasi. Kedelapan, pembagian hasil antara perusahaan negara dengan kontraktor. Yang kesembilan, pengawasan atas perlindungan keamanan dan lingkungan, dan yang ke-10 pengawasan atas informasi dan prosedur keuangan. Materi selanjutnya yaitu masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan kontrak production sharing. Yang pertama, prosedur dan syarat-syarat dalam kontrak production sharing. Prosedur yang ditempuh untuk dapat melakukan usaha hulu adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha hulu hanya dapat dilakukan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap. Kedua, kegiatan usaha ini didasarkan pada kontrak production sharing. Yang ketiga, tujuan penuangan kewajiban-kewajiban dalam persyaratan kontrak adalah untuk mempermudah pengendalian kegiatan usaha hulu dan didasarkan juga peraturan perundangan-undangan lainnya. Yang keempat, setiap kontrak kerja sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak, salinan kontraknya dikirimkan kepada DPR RI, khususnya pada komisi yang membidangi minyak dan gas bumi. Kemudian persyaratan kontrak production sharing memuat 3 persyaratan pokok berikut ini. Yang pertama, kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan pengendalian manajemen operasi berada pada bagian pelaksanaan. Yang ketiga, modal dan risiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau badan usaha tetap. Kemudian bentuk dan substansi kontrak production sharing. Kontrak production sharing berbentuk tertulis. Kontrak itu dalam bentuk akta di bawah tangan, yaitu dibuat antara badan pelaksanaan dengan badan usaha dan atau badan usaha tetap. Sementara itu, substansi yang harus dimuat dalam kontrak production sharing telah ditentukan dalam pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kemudian, para pihak dan objek dalam kontrak production sharing. Kontrak production sharing hanya diberikan kepada kegiatan usaha hulu. Kegiatan usaha hulu ini meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, para pihak yang terkait dalam kontrak production sharing adalah pertama dan kontraktor. Kontraktor itu dapat berasal dari kontraktor dalam negeri dan luar negeri. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, para pihak yang terkait dalam kontrak production sharing yaitu negara yang diwakili oleh badan pelaksanaan, sedangkan pihak kedua atau kontraktor adalah badan usaha dan atau badan usaha tetap. Kemudian, kedudukan para pihak dalam menentukan bentuk dan substansi kontrak production sharing. Secara yuridisi formal, para pihak mempunyai kedudukan yang sejajar dalam menentukan bentuk substansi kontrak production sharing pada pasal 1338 KUHP Perdata. Namun dalam kenyataannya, bentuk dan isi kontrak telah ditentukan dan disiapkan oleh salah satu pihak.
Dalam literatur kontrak yang telah disiapkan oleh salah satu pihak, lazim disebut dengan standar kontrak. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara pihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Kondisi mengemukakan bahwa syarat-syarat baku adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat yang jumlahnya tidak tentu tanpa membicarakan isinya lebih dahulu. Selanjutnya, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak production sharing. Hak dan kewajiban badan usaha dan atau badan usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak production sharing diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ada dua macam kewajiban dari badan usaha dan badan usaha tetap, yaitu membayar pajak merupakan penerimaan negara dan membayar bukan pajak merupakan penerimaan negara. Pola pembagian hasil produksi atas minyak dan gas bumi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak diatur secara khusus tentang komposisi pembagian hasil antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau badan usaha tetap. Pembagian ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan memoranda serta dituangkan dalam kontrak production sharing KPS. Apabila kita mengacu kepada pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, maka jelaslah dalam pasal ini disebutkan bahwa segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 PRP Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Salah satu peraturan pelaksanaan adalah Peraturan Pemerintah 35 Tahun 1994 tentang syarat-syarat dan pedoman kerja sama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi. Jangka waktu kontrak produksi sharing, yang waktu kontrak produksi sharing telah ditentukan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Jangka waktu kontrak tersebut dilaksanakan paling lama 30 tahun sejak ditandatanganinya. Jangka waktu itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Jangka waktu itu terdiri dari jangka waktu eksplorasi dan jangka waktu eksploitasi. Masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan kontrak production sharing. Mark Axelsen mengemukakan berbagai persoalan dalam implementasi production sharing agreement di Rusia. Ada masalah yang muncul dalam pelaksanaan production sharing agreement, yaitu pertama, tumpang tindih peraturan dibuat antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah lokal. Adanya tumpang tindih aturan ini menyebabkan para investor kesulitan dalam menentukan aturan yang akan diterapkan kepada mereka, sementara mereka memerlukan kepastian hukum dalam menanamkan investasinya. Masalah kedua adalah pajak. Di dalam pelaksanaan PSA di Rusia, setiap investor dikenakan kewajiban untuk membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, bonus, royalti, dan pembayaran sewa tanah. Pajak ini dianggap besar bagi investor.